Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat yang berkah yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan, masih diberikan taufik dan hidayah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, yang mana Rasulullah SAW memberikan kita motivasi bahwa afdalus sholawat, sholat yang paling afdal adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keutamaan ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang 6 hal yang dapat membuat hati kita hidup. Yang pertama sudah, yaitu zikrullah. Yang kedua tilawatil Quran. Yang ketiga qiyamul lail. Yang keempat istighfar. Yang kelima doa. Yang keenam sholawat. As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita membahas tentang sholawat. Tentang sholawat. As-sholatu ala nabi, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, rawahu Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi barang siapa yang sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, sekali saja, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Apa yang dimaksud dengan sholawat Allah kepada dia? Sholawat Allah kepada dia itu adalah al-barakah, ar-rahmah, kemudian al-maghfirah dan lain-lain sebagainya. 1 kali kita sholawat kepada Nabi, maka Allah mengirimkan kepada kita atau memberikan kepada kita 10 sholawat. Dan 10 sholawat Allah kepada kita itu adalah tadi keberkahan, rahmat, maghfirah, kemudian juga inayah, taufik dan lain sebagainya. Jadi sangat beruntung sekali orang yang menyempatkan diri bersholawat kepada Nabi meskipun hanya sekali, di luar sholat fardu ya, tentunya di luar sholat fardu, karena sholat fardu mah itu masuknya ibadah. Yang dimaksud sholawat itu Saya kira siapa mas? Paling sedikit itu apa? Nanti ada bahasanya. Sabar. Jangan dipotong dulu. Nanti di akhir ya. Nanti di akhir ada bahasanya. Tapi saya pertama kali kaget dulu. Tak kira sopo itu. Dikira tuh mufti dari Maroko gitu. Dikira mufti dari Maroko, saya kaget. Nanti mas ya di akhir ada. Makanya saksikan episode sampai akhir. Jadi itu yang pertama, hadis sahih riwayat Muslim. Mulai sekarang kita jangan bakhil dengan sholawat, karena tadi sekali kita sholawat maka Allah mengirimkan kita 10 sholawat. Dan itu pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nanti lengkapnya di belakang ada. Bacaan apa sih sholawat yang paling afdal? Ay asru sholawat, yang dimaksud asru sholawat yakni wadzalika li'anna al-hasanata bi asyri amsalihha. Juga disebutkan selain sholawat Allah itu berupa maghfirah, rahmah, kemudian al-barakah dan lain sebagainya, termasuk juga pahala. Jadi kalau kita memanjatkan 1 sholawat kepada Allah untuk Rasulullah, maka kita mendapatkan 10 kali lipatnya, yakni 10 pahalanya. 10 pahala. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 hasanah, 1 kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan itu.
Itu kaidah Quran, tidak bisa diganggu gugat ya. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu hasanah, satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan seperti itu. Berarti sekali kita sholawat maka pahalanya pun diberikan 10 kali lipat. Dan sekali kita sholawat berarti Allah mengirimkan 10 sholawat untuk kita, yakni keberkahan, rahmat, maghfirah dan lain-lain sebagainya, termasuk pahala. Qala al-Iraqi wa lam yaktasir ala dzalika hatta zadahu kitabata 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at wa raf'ahu 10 darajat kama warada fil hadis. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan satu kali sholawat itu bukan hanya 10 sholawat atau 10 kebaikan, tetapi apa? 10 hasanat, kemudian diangkat 10 derajat, dihapus 10 dosa, 10 kesalahan, dan seterusnya. Jadi bukan hanya 10 sholawat Allah kepada dia, tetapi juga dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat, lalu diberikan kepada dia 10 kebaikan dan pahala. Jadi dahsyat sekali, meskipun lafaznya sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu sholawat yang benar ya. Tapi masalahnya zaman sekarang banyak orang main-mainkan sholawat, menyanyi-nyanyikan, kemudian sambil joget dimusikan, gombrang-gombreng. Apa adab itu sholawat kepada Rasulullah SAW? Itu tidak beradab menurut saya. Tidak beradab bersalawat kepada Rasul dengan cara seperti itu. Alasannya katanya kalau nggak gitu ngantuk. Jangan sholawat kalau ngantuk. Tidur aja, istirahat, itu bisa jadi lebih ibadah bagi dia. Atau niatnya saya tuh inginnya sholawat tapi ngantuk, saya tidur dulu. Mudah-mudahan tidurnya dihitung sholawat, kan begitu. Tapi dengan memain-mainkan sholawat, apalagi dikasihnya musik dangdut koplo, lekton begitu, waliyazubillah, joget-joget. Ainal adab ma'a Rasulillah. Mana adab kita kepada Rasulullah SAW? Jadi itu salah kaprah menurut saya ya. Salah kaprah tentang sholawat. Harusnya itu sebuah doa yang syahdu, yang khusyuk ya. Kemudian dimainkan, dijogetkan, dikasih musik, apalagi bercampur laki perempuan. Kemudian setelah itu suasana seperti maksiat, nauzubillah min dzalik. Itu berarti kita tidak beradab kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu disampaikan seperti itu. Kalau ngantuk istirahat. Kalau masih ada energi silahkan bersolawat. Jangan sampai mentang-mentang alasnya agar tidak ngantuk, solawatnya dibuat main-main, dibuat nyanyi, musikin, dijogetin dan lain sebagainya. Itu tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Minha, ini hadis-hadis yang membuktikan atau menyatakan keterangan tadi bahwa satu kali sholawat itu Allah berikan 10 pahala, Allah angkat 10 derajat, Allah hapus 10 kesalahan, dan Allah berikan dia 10 pahala. Dalilnya adalah yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang disebutkan namaku di depan dia atau dia dengar namaku, maka hendaklah bersalawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat padanya 10 kali. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa khuttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersalawat padanya 10 kali, dan dihapus baginya atau darinya 10 kesalahan, lalu diangkat baginya 10 derajat. 1 kali salawat dahsyat sekali faidahnya. Allah hapus 10 dosa, Allah angkat 10 derajat, Allah kasih dia 10 pahala, lalu Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Dan salawat Allah yang dimaksud adalah al-barakah wal maghfirah wal rahmah dan lain-lain sebagainya. Hadis riwayat Ahmad wan Nasa'i, dan lafaz tersebut milik Nasa'i
dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi hadis sahih tentang salawat kepada Rasulullah SAW. Qauluhu man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Zahirul amri al-wujub bidalil qawlihi fil hadisil akhar. Atas hadis itu maka para ulama berkesimpulan bahwa salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Satu, berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu ayat menunjukkan dalil wajibnya kita salawat. Lalu hadis ini bahwasanya barang siapa yang disebutkan namaku falyusolli alayya, maka hendaklah ia bersalawat kepadaku. Bentuk perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Zahirul amri al-wujub, ya. Secara lahiriah zahir perintah tersebut mengarah kepada perintah wajib. Sesuai dengan hadis riwayat Nasai, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Dalam hadis lain, orang yang paling bakhil adalah orang yang manakala disebut namaku, kata Rasulullah, dan dia tidak bersolawat kepadaku. Itu orang yang paling bakhil. Artinya apa? Solawat wage ente gitu. Padahal itu tidak membutuhkan kesulitan sedikit pun. Hanya mengucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau itu saja tidak dia ucapkan, maka dia tergolong orang yang al-bakhil, orang yang paling bakhil di muka bumi, yaitu orang yang disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada beliau ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berputar, bergerak terus keliling, sayyahin. Mungkin kita mah bahasanya patroli lah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa patroli. Yuballighuna an ummatis salam, mereka menyampaikan kepadaku salam dari umat-umatku. Berarti ada malaikat khusus tugasnya menyampaikan salam. Jadi Allah tuh punya malaikat yang patroli terus di angkasa ini, di muka bumi ini, patroli terus menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada salam dari umatmu, ya Rasulullah ada salam dari umatmu. Setiap kali orang salawat itu malaikat langsung sampaikan kepada Rasulullah. Setiap orang salawat langsung disampaikan. Dan jumlah malaikat ini banyak sekali, sayyahin, banyak sekali. Tugasnya menyampaikan salam, yuballighuna an ummati assalam, salam dari umatku. Jadi Allah memiliki malaikat-malaikat yang patroli setiap waktu, tugasnya adalah menyampaikan salam umat Rasulullah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya umatku yang paling prioritas, yang paling pertama mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh sudah berapa tuh khasiat dan faidah sholawat? Kita hitung dari pertama. Apa yang pertama? Satu, barang siapa yang sholawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah sholawat kepada dia 10 kali. Dan sholawat Allah maksudnya adalah keberkahan, rahmat, maghfirah dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dihapus 10 kesalahan. Yang ketiga, diangkat 10 derajat. Yang keempat, diberikan pahala 10 kebaikan. Yang kelima, apa yang kelima tadi? Disampaikan langsung kepada Rasulullah oleh para malaikat. Yang ketujuh, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Jadi hadis yang tadi bahwa sesungguhnya orang yang paling prioritas, yang paling pertama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti yaumul akhir, yaumul qiyamah, aksaruhum alayya sholatan.
Hadis lengkapnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia pertama yang akan dapat syafaatku, bantuanku di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, yaitu mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Jadi paloba-loba sholawat itu panglobana orang yang pertama kali diprioritaskan, aula diprioritaskan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam Sahih. Nanti yang pertanyaan Mas Ridwan ada di paragraf terakhir. Jangan pitas dulu, nanti tunggu dulu. Kalau udah pitas angel ya, nanti angel. Wa yustahabu kasratus sholati ala Rasulillah SAW yaumal jumu'ati li hadis Aus bin Aus. Dan dari seluruh waktu yang paling dianjurkan sholawat adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Berdasarkan hadis Aus bin Aus, riwayat hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min afdoli ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdol di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan di hari Jumat Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah, di hari Jumat pula kiamat dikumandangkan. Wa fihi saqqah, dan di hari kiamat pula orang-orang dibangkitkan. Fa aksiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah salawat di hari itu kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena setiap salawat kalian sampai kepadaku. Qalu, sahabat bertanya tentunya, karena secara logika dipertanyakan. Kenapa? Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepada Anda mendengarnya, padahal Anda sedang di alam barzah, di alam kubur. Arimta, dan Anda jasadnya sudah hancur. Arimta itu hancur, yakni balaita, sudah menjadi tanah. Faqala, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah, bumi, cacing dan sebagainya memakan jasad para nabi. Jadi Allah sudah haramkan bagi makhluk tanah untuk menyentuh, memakan jasadnya Nabi SAW. Maka setiap salawat kita dibalas oleh beliau. Setiap salawat kita dibalas oleh atau dijawab oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh jasad Nabi tidak akan pernah rusak dimakan tanah. Seluruh jasad Rasul, jasad Nabi, Allah telah haramkan tanah memakan jasadnya. Beda dengan kita, makhluk manusia biasa, mungkin sudah berapa hari langsung dimakan oleh makhluk tanah. Tapi para nabi Allah haramkan memakan jasadnya para nabi. Dulu pernah ada kisah di zaman pemerintahan siapa itu? Mahmud Nuruddin Zanki. Beliau ini adalah penerus dari Imaduddin Zanki, seorang sultan dari kekhilafahan Bani Saljuk, kekhilafahan Saljuki ya. Nuruddin Zanki ini, silakan dibaca sejarahnya, bermimpi 3 kali ketemu Rasul. Ini tentang jasad Nabi ya. Bermimpi ketemu Rasul SAW. Di hari pertama Rasul itu manggil dia, ya Nuruddin, ke Madinah engkau, pergilah ke Madinah. Mimpi pertama beliau tidak terlalu dipikirkan. Mimpi kedua mimpi yang sama, menyuruh Nuruddin, seorang sultan waktu itu, untuk ke Madinah. Ada sesuatu di Madinah. Sampai mimpi ketiga dia yakin itu adalah Rasulullah dan perintahnya serius. Akhirnya dia dengan bala tentara ke Madinah. Lalu setelah di Madinah bermusyawarah dengan orang-orang sana. Ini kira-kira ada apa di Madinah? Kenapa Rasul menyuruh saya ke Madinah dalam mimpinya? Kenapa Rasulullah memerintahkan saya pergi ke Madinah dalam mimpinya? Akhir cerita diketemukan bahwasanya dia mengadakan baksos dulu. Semua orang Madinah itu mengambil bantuan yang dikirimkan olehnya. Tidak ada keanehan. Kemudian di hari berikutnya semua orang Madinah itu mendapatkan bantuan lagi, nggak ada yang aneh.
Yang ketiga ada laporan kepada dia dari masyarakat, ada seseorang atau beberapa orang yang tidak hadir di pembagian hadiah dari tuan. Akhirnya mereka mengatakan periksa orang itu. Orang itu diperiksa, diteliti segala macam. Ternyata orang itu pendatang dari luar. Setelah itu firasat beliau menunjukkan bahwa yang ilham juga mungkin. Firasat dan ilham beliau menunjukkan bahwa orang ini ada apa-apanya. Sehingga dia mengirim beberapa intel semacam itulah, pemeriksa begitu, untuk datang ke rumah orang tersebut. Lalu diperiksalah rumah itu, ditemukan di lantainya itu ada terowongan yang menuju ke makam Nabi SAW. Ternyata orang itu adalah utusan orang-orang Yahudi untuk mencuri jasad Nabi SAW. Jadi dia bikin terowongan dari rumahnya, menggali terus sampai ke makam Nabi, mau mencuri jasadnya, supaya jadi fitnah bagi kalangan umat Islam dan bagi seluruh dunia bahwa Nabi itu adalah cerita yang tidak ada, ataupun Nabi itu bukanlah orang yang istimewa. Orang Yahudi berniat mencuri jasad Nabi. Maka sejak itulah ada perintah jasad Nabi, makam Nabi ditembok dengan tembaga, baja dan besi sampai sekarang. Itulah sejarah kenapa makam beliau ditembok dengan api. Itu sejak era Nuruddin Zangki, seorang kesultanan dari Bani Saljuk. Nah, ini cerita tentang jasad Nabi SAW. Artinya bahwasanya Allah akan senantiasa menjaga jasad Nabi-Nya. Bahkan setelah beliau dikuburnya, jangankan oleh manusia, cacing tanah pun tidak bisa atau diharamkan mereka menyentuh jasad para nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Betapa mulia beliau, hayyan wa mayyitan. Hidupnya mulia dan wafatnya pun mulia. Ini tadi keterangan bahwasanya Allah SWT mengharamkan bagi tanah untuk menyentuh atau memakan jasad nabinya atau jasad para nabinya. Itu berdasarkan hadis tadi, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan selain mereka dan yang lainnya maksudnya. Kalau kisah tadi Nuruddin Zangki itu kisahnya sangat masyhur. Silahkan dicari di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah bahwa pernah ada usaha dari orang-orang Yahudi itu mereka berusaha untuk mencuri jasad Nabi. Dan orang Yahudi yang mencuri jasad Nabi itu penampilannya seperti jubahnya ini, Mas Ridwan. Betul. Jadi jubah Maghribi. Kepalanya itu hoodie, ada tutupnya, lalu menggunakan gamis seperti itu, warna hitam, mencongkel-congkel tanah untuk ke pemakaman Nabi. Makanya sebagian orang ada yang memakruhkan gamis seperti itu. Katanya ada sunnah juga. Karena menyerupai, jadi makruh. Jadi kalau gamis ya gamis aja seperti ini atau tutup gini. Tapi kalau yang ada hoodie-nya seperti itu banyak yang mengatakan itu makruh karena menyerupai. Tapi kalau Mas Idon bukan karena menyerupai, ayana no eta. Ono yang kono gitu. Ayane nang kono. Tidak maksud mengikuti gitu. Amma sighatus sholatu ala Rasulillah SAW fa warada an fi Muslim bisanadihi an Abi Mas'ud al-Ansari qala. Adapun sighah redaksi bacaan sholawat yang ma'thur yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Muslim adalah sebagai berikut. Ini menjawab pertanyaan Mas Ridwan. Salawat itu kayak apa sih sebenarnya? Atana Rasulullah SAW. Ini Abi Mas'ud al-Ansari bercerita, Rasulullah SAW menghampiri kami. Wa nahnu fi majlis Sa'ad bin Ubadah. Kami sedang ada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Jadi sahabat itu punya kebiasaan bermajlis-majlis gitu, ngumpul di majelis, ada kesempatan ngumpul di majelis, mereka bercengkrama, membahas ilmu, membahas apapun yang berkenaan dengan kaum muslimin dan lain-lain. Rasul mendatangi kami sedang ada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Lalu Bashir bin Sa'ad mengatakan, "Amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda. Fa kaifa nusalli alaik?
Lantas bagaimana kita caranya sholawat kepada Anda? Qala fasakata Rasulullah. Rasulullah terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai kami berharap kami tidak pernah menanyakan itu. Jadi beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami sholawat kepada Anda? Rasul diam. Sampai sahabat merasa kaduhung gitu. Wah, terangki mau naros lah. Rasul diam. Tamannaina annahu lam yas'alhu. Summa qala Rasulullah, artinya kalau kalian ingin bersalawat kepadaku, katakanlah. Apa doanya? Apa salawat redaksinya? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu salawatnya. Kalau ingin sempurna dan lengkap, silahkan ditambah dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Kemudian ucapkan salam setelah itu yang sebagaimana diajarkan. Jadi salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau mau sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari. Clear, nah itu salawatnya. Itu disebut salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim. Namanya disebut salawat Ibrahim. Di hadisnya tidak disebut. Para ulama menyebutnya itu namanya salawat Ibrahimiyah. Karena ada lafaz Ibrahim. Ada salawat yang pendek, yang tadi yang standar, ada salawat yang panjang. Nah, salawat yang panjang ini namanya salawat Ibrahimiyah. Menurut para ulama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah salawat kepada Rasulullah SAW yang merupakan perkara keenam untuk membuat hati kita hidup. Ya, saya ulangi, agar hati kita hidup lakukan 6 hal. 7 sebenarnya, tapi satunya belum. 6 hal. 1 adalah zikir, 2 tilawatil Quran, 3 doa, 4 istighfar, 5 qiyamul lail, 6 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita, jangan sampai kita bakhil salawat kepada Rasulullah. Karena tadi kita baca hadisnya, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang paling bakhil adalah orang yang manakala disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Dan lagi-lagi salawat yang benar adalah salawat doa, bukan salawat sambil nari-nari, joget-joget, dimusikan, laki perempuan campur, gombrang-gombreng disebut. Kenapa salawat seperti itu? Nggak ada adabnya kepada Rasulullah. Daripada ngantuk, jangan mending seperti ini. Kalau ngantuknya tidur, kalau ngantuk tidur nggak usah salawat. Niatkan saja, saya tuh ingin salawat tapi tidak bisa salawat kalau ngantuk, istirahat dulu. Nanti setelah bangun salawat lagi, silahkan. Itu adab kita kepada Rasulullah SAW agar kita tidak salah kaprah. Tidak salah kaprah ya, inginnya bersolawat banyak-banyak tetapi caranya salah, caranya tidak tepat ya. Dan itu ramai di media itu yang begitu itu dianggapnya lumrah ya. Salawat dengan gombrang-gombreng ya. Apalagi di dangdutan, di lektonan kadang itu, di lektonan, di dangdutan, masya Allah ya. Ainal adab ma Rasulillah, mana adab kita kepada Rasulullah SAW. Enggak, barangkali mau ditanyakan untuk tema salawat cukup. Tadi dikatakan wajib bersolawat Ya. kepada Muhammad itu ayat Quran atau Ayat Quran. ayat ya? Ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kalian bersolawatlah kepada dia. Fi'il amr shollu
menghendaki sebuah pekerjaan yang wajib dilakukan. Karena dalam kaidah al-amru lil wujub, perintah itu untuk kewajiban. Al-amru lil wujub, perintah itu untuk kewajiban. Maka para ulama menyimpulkan salawat kepada Nabi hukumnya wajib berdasarkan ayat itu. Sallu, maka bersolawatlah. Sallu itu bersolawatlah sama perintah amr seperti aqimus shalah, aduz zakah, kemudian apalagi khudu zinatakum, kemudian sallu alaihi wasallimu taslima, itu semuanya bentuk kata perintah. Bentuk kata perintah. Maka yang namanya perintah itu menghendaki wajibnya sebuah pekerjaan. Al-amru lil wujub, perintah itu untuk suatu atau sebuah kewajiban. Maka kalau Allah memerintahkan kita bersalawat, maka itu hukumnya wajib. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu fi'il amr, kata bentuk perintah. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Itu dalam ayatnya. Dalam hadisnya yang tadi, ya, bahwasanya man dzukirtu indahu falyusalli alayya, itu juga kata perintah. Kata perintah itu juga kata perintah. Barang siapa yang disebut namaku, maka bersolawatlah, itu juga perintah. Dengan ayat tadi dan hadis tadi, para ulama menyimpulkan zahirul amri al-wujub, bahwa secara lahiriah, secara kasat mata, secara zahir dari ayat dan hadis tadi menentukan bahwa ayat dan hadis tadi merupakan dalil wujubus sholawah, wajibnya kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Kapan? Kapanpun. Kapanpun. Yang wajib fardunya saat sholat. Yang wajib fardunya saat sholat. Ya, karena itu merupakan rukun sholat. Lalu dibandingkan sama zikron kasiro, Ya. apakah itu jadi bertentangan atau tandingan? Sangat tidak bertentangan. Karena sholawat itu adalah bagian dari zikrullah. Sholawat itu bagian Dari zikrullah. Kenapa? Saat kita sholawat kita sedang melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita sholawat kita menyebut Allahumma. Itu zikir. Yang ketiga, saat kita sholawat kita sedang memohon kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Dan yang keempat, saat kita sedang sholawat kita sedang melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW. Jadi dari berbagai aspek dan berbagai sudut pandangnya, sholawat itu tidak bertentangan dengan zikir sama sekali. Sholawat adalah zikir. Sholawat adalah zikir karena kita sedang melaksanakan perintah Allah. Gimana kalau itu pakai ziyadah Sayyidina? Ziyadah Sayyidina itu kan gelar sosial. Sayyidina itu gelar sosial Tuhan. Namanya gelar sosial, di kita pun ada istilah pangersa. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi dalam sholat karena Rasul mengajarkan di rukun dan amalan sholat itu tanpa Sayyidina, pakai aja yang itu. Tapi di luar sholat silahkan, bebas. Itu saja alasan kenapa misalkan di sholat tidak pakai Sayyidina, di luar sholat pakai Sayyidina. Karena di sholat mah yang diajarkannya begitu. Di luar sholat mah silahkan karena itu gelar kemasyarakatan. Ya, tanya. Itu apakah ada asbabul wurudnya tentang selawat nariyah? Karena di masyarakat itu selawat nariyah itu sepertinya penting sekali. Salawat yang maksur yang berasal dari Rasulullah itu salawat yang tadi yang disampaikan. Ya. Adapun salawat-salawat lain itu berdasarkan dari pengalaman para ulama. Jadi sanadnya itu kepada ulama. Seperti salawat nariyah itu dari seorang ulama di Mesir. Juga ada salawat tibil qulub, itu juga ada dari ulama juga. Dan lain-lain sebagainya. Jadi salawat-salawat yang lain itu sanadnya kepada para ulama. Artinya kalau kita mengamalkan itu berarti kita mengamalkan yang bersanad kepada ulama. Gitu. Tapi kalau sudah ditanya bagaimana caranya salawat kepada Nabi, yang ada di kitab ini. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi itu salawat yang
yang ma'thur ya, yang ma'thur. Berarti selain itu silahkan saja dicermati sendiri. Dicermati sendiri. Kalau ditanya dari mana, ya saya hanya bisa jawab itu dari ulama. Tapi apa yang dari Rasul? Yang ini. Silakan mau mengamalkan yang mana, ya silakan. Kita ingin sholawatnya yang bersanad kepada Rasulullah SAW, ingin sholawatnya yang paten, sholawatnya yang bagus, sholawatnya yang ma'thur berdasarkan sanad hadis Rasulullah SAW, maka yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dah itu. Nah. Dalam Quran disebut juga berzikirlah pada Allah, tapi dilanjutkan juga bertasbihlah kamu pagi dan petang. Bertasbih sama berzikir itu Tasbih kan zikir. Bagian dari zikir. tasbih zikir. Macam-macam zikir. Sedangkan bacaan tasbih itu subhanallah. Subhanallah. Tasbih itu zikir. Bahkan termasuk zikir yang paling utama itu tasbih. Tentang zikir kita sampaikan zikir itu apa? Kenapa? Mungkin saya perlu sampaikan redaksi zikir itu apa aja macam-macam. Waktu pertemuan keberapa kita pernah bahas apa itu zikir ya. Mungkin perlu di review kembali ya. Mudah-mudahan ini Pak zikir saya baca. Apa itu zikir? Dia ngomong dulu mungkin Pak, kata dasarnya. Zakaroyat guru zikron. Zikir secara bahasa menyebut. Zakaroyat guru zikron menyebut. Zakaroyat guru zikron jamaknya azkar. Makanya ada kitab al-azkar, kitab zikir. Secara bahasa, adapun secara istilah zikir adalah ya, menyebut nama Allah untuk mengagungkan dan mensucikan. Anwa'u dzikri, macam-macam zikir. Saya bacakan ya. Minha dzikru asma'illah, menyebut asma Allah itu zikir. Wasifati, menyebut sifat Allah itu zikir. Wa madhihi, memuji Allah itu zikir. Contoh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu zikir semua. Wa minhal khabar anillah azza wa jalla bi ahkami asma'i wa sifatihi. Nahu Allahu azza wa jalla yasma. Kemudian kita menyebut tentang Allah juga zikir. Misalkan Allah menyuruh kita Allah melarang kita itu zikir. Dakwah berarti dakwah itu zikir. Talim termasuk. Ketika kita menyebut Allah menyuruh salat itu zikir. Ketika kita menyebut Allah mengharamkan khamar itu zikir. Ketika kita menyebut misalkan Allah mengangkat derajat orang yang sholat berjamaah itu zikir. Saat kita menyebut Allah akan mengurangi pahala orang yang banyak ibadah tapi menzalimi orang lain itu juga zikir. Ya, maka menyebutkan sesuatu tentang Allah adalah zikir. Bukan hanya menyebut namanya, sifatnya, memuji, mengagungkannya, bahkan menyebut larangan perintahnya itu merupakan zikir. Allahu azza wa jalla yasma aswata ibadihi wa yara arakatihim. Wa minha dzikrul amri wan nahyi ka an taqul innallaha azza wa jalla amara kadza wa nahaa an kadza dan seterusnya. Wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru alaihi wa ihsani. Menyebut tentang ciptaan Allah juga zikir. Duh subhanallah itu langit begitu indah. Itu zikir. Melihat ada yang tampan tapi menyebut lafaz Allah, masya Allah kasep pisan, itu zikir. Melihat sungai yang hijau bersih gitu, masya Allah heran pisan, itu zikir. Ya, menyebut ayat-ayat Allah itu zikir. Menyebut kebaikan Allah juga zikir. Misalkan apa? Alhamdulillah ya cai orang masih tiasa ngaraosan nikmat cai. Punten. Zikir. Eta zikir Pak. Aya anu ranginang ti Cililin misalkan. Oh Gusti nikmat. Nah, itu zikir. Hampir tos lami muncul teu muncul. Tos lami teu muncul eta gitu. Kawan teh. Kayak tahun payun aya zikir khusus, zikir peuyeum kuningan aya. Nikmat Gusti ya Allah. Itu zikir tahunan kita di di rumah Pak Haji itu. Aya peuyeum kuningan. Subhanallah. Itu zikir. Jadi
menyebut kebaikan Allah, ihsanullah, menyebut ayat Allah, itu juga semua zikir. Wa afdalul dzikri tilawatul Quran. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Dalam keterangan lain, afdalul dzikri kalau kalimat, afdalul dzikri adalah la ilaha illallah. Tapi kalau bacaan yang panjang dan banyak, afdalul dzikri adalah tilawatul Quran. Salat juga termasuk. Salat termasuk zikir karena kita sedang melaksanakan perintah Allah. Apalagi isinya semuanya tentang Allah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah dan seterusnya. Wa dzalika litadammunihi li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jamil amrad. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Termasuk khasiat zikir itu adalah zikir dapat mengobati penyakit-penyakit, baik penyakit hati atau penyakit fisik. Karena apa? Shifaa'un lima fis sudur. Jadi orang yang banyak berzikir, orang yang segala sesuatu itu dikaitkan dengan Allah, maka dia akan diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam fisik dan juga kehidupannya. Itu bab tentang zikir. Jadi tidak terbatas zikir itu hanya duduk terpaku menyebut dan menyanjung namanya. Tapi saat kita melihat langit, kita subhanallah, itu zikir. Saat melihat ada nikmat, kita kaitkan kepada Allah, itu zikir. Saat kita menyebut perintah Allah, zikir. Saat kita menyebut larangan Allah, zikir. Saat kita menjalankan perintah Allah, zikir. Itu semua adalah zikir. Ada cerita yang mana tuh, tahu aja atau mana yang memberikan hadiah kepada Rasul. Satu apa, saya lupa, yang dua apa, yang ketiga tabib apa. Ya. Tabib itu ditolak sama Rasul. Iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Rasul itu, tabib ditolak gitu. Rasul SAW pernah mendapat kiriman hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu namanya Makokis. Kang Makokis orang gitu. 3 hadiahnya, tabib, sahaya wanita, cantik jelita Maryam namanya. Yang ketiga adalah wewangian, parfum atau minyak wangi. Rasul terima sahayanya Maria dan dinikahi Maria. Yang kedua adalah Rasul terima minyak wanginya. Lalu Pak dokter dikembalikan kembali. Tabib diuihkan lagi karena Rasul saat itu tidak membutuhkan tabib. Tidak ada yang sakit. Dipulangkan lagi ke bukannya karena Quran itu juga sebagai asifah. Ya, mungkin larinya kan. Bukan karena itu alasannya. Oh bukan karena kebutuhan saja, tidak sedang membutuhkan tabib karena mungkin tidak ada yang sakit saat itu. Jadi dikembalikan. Memang kalau dipikir-pikir ada orang kirim hadiah nih, sahaya wanita cantik, kemudian minyak wangi, kemudian tabib. Mana kira-kira diambil kalau Pak Haji kirim itu? Pasti wanita dulu sama minyak wangi. Langsung itu khasiatnya bisa dirasa. Dinikahi kemudian tabib mah tidak sakit mah diuihkeun deui ka RSUD gitu. Mangga gitu. Setelah beberapa lama katanya ya. Setelah beberapa lama enggak ada yang sakit. Jadi itu ceritanya. Jadi bukan karena Rasul hanya mencukupi dengan doa yang dari pengobatan dari doa, karena beliau pernah memerintahkan tadawau, berobatlah kalian. Tadawau, berobatlah kalian. Fala tatadawau bil haram. Tapi satu saja syaratnya, jangan berobat dengan yang haram. Jadi itu jelas perintah Rasul. Tadawau, berobatlah. Artinya apa? Ya temui dokter, temui tabib, temui orang yang mengenal ahli dalam perobatan. Temui mereka, datangi mereka. Tapi syarat satu, fala tatadawu bil haram. Tapi jangan bertadawi, berobat dengan yang haram. Itu saja batasannya. Wallahu ta'ala bishawab, wa taufiqun illa billah. Kita cukup demikian, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dari sini nanti insyaallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa sabri. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.